bagian dari sistem lain yang lebih besar. Berikutnya tentang sistem akuntansi. Sistem akuntansi itu adanya organisasi, formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa guna menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam rangka memudahkan pengelolaan perusahaan. Jadi tentunya di sini untuk sistem akuntansi itu tujuannya menyediakan informasi keuangan. Yang kedua, untuk sistem akuntansi pokok itu terdiri dari unsur formulir, unsur catatan yang terdiri dari jurnal, terus ada buku besar dan buku pembantu, serta untuk disertai dengan berbagai laporan keuangan. Jadi kalau tadi yang pertama sistem secara umum, kalau yang sekarang tampak di layar yaitu sistem akuntansi. Ada unsur formulir, terus ada jurnal, buku besar, terus ada buku pembantu, serta nanti bisa menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh berbagai pihak yang membutuhkan, utamanya oleh manajemen, tentunya guna memudahkan di dalam pengelolaan sebuah entitas usaha. Selanjutnya tentang komponen sistem informasi akuntansi. Komponen yang pertama di dalam SIA yaitu orang-orang yang mengoperasikan sistem tersebut dan melaksanakan berbagai fungsi. Yang kedua yaitu ada komponen prosedur-prosedur, baik prosedur yang bersifat manual maupun yang terotomatisasi, yang tentunya dilibatkan dalam proses mengumpulkan. Berikutnya setelah dikumpulkan akan diproses, terus akan disimpan data tentang berbagai aktivitas-aktivitas organisasi. Komponen SIA yang ketiga yaitu ada data tentang proses-proses bisnis organisasi. Sedang komponen yang keempat dari SIA yaitu software yang dipakai untuk memproses data organisasi. Yang kelima tentang software komponen SIA yaitu adanya infrastruktur teknologi informasi, termasuk di dalamnya ada komputer, terus ada peralatan pendukung atau istilahnya peripheral device, terus ditambah dengan peralatan-peralatan untuk komunikasi jaringan. Jadi kalau untuk sekarang tidak hanya sistemnya secara offline, tetapi untuk sistem informasi akuntansi sudah banyak yang menggunakan jaringan, sudah banyak yang bersifat online. Selanjutnya saya jelaskan tentang apa perbedaan sistem dan prosedur. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu
untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Jadi untuk di dalam sistem itu ada berbagai jaringan-jaringan prosedur menurut pola yang sudah terpadu menjalankan kegiatan pokok perusahaan. Sedangkan untuk yang dinamakan dengan prosedur, prosedur itu merupakan suatu urutan kegiatan di mana untuk prosedur biasanya akan melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih. Prosedur yang dibuat itu untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Jadi prosedur ini merupakan suatu urutan kegiatan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem terpadu yang tadi supaya bisa kegiatan pokok perusahaan tetap bisa berjalan dengan optimal. Terus alasan kenapa kita perlu mempelajari sistem informasi akuntansi. Di sini ada alasan pokok sebanyak 2. Kita perlu belajar sistem informasi akuntansi. Alasan yang pertama yaitu bahwa sistem informasi akuntansi yang efektif itu sangat penting bagi perusahaan guna mendukung jangka panjang organisasi manapun. Jadi bisa dikatakan untuk keberhasilan jangka panjang organisasi tidak lepas dari penerapan sistem informasi akuntansi yang efektif. Yang kedua, alasan perlu mempelajari SIA, yaitu bahwa sistem informasi akuntansi berfokus pada pemahaman cara sistem akuntansi bekerja. Jadi memahami bagaimana cara mengumpulkan data, terus data-data itu dikumpulkan, selanjutnya akan menjadi informasi-informasi yang dapat digunakan berbagai pihak manajemen yang tadi untuk dalam upaya menjalankan organisasinya secara maksimal. Itu untuk 2 alasan perlu mempelajari SIA. Jadi yang pertama SIA memang penting bagi organisasi ke depannya jangka panjang. Yang kedua SIA itu bisa mengumpulkan berbagai data untuk yang diolah menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Selanjutnya tentang peran sistem informasi akuntansi di dalam rantai makanan atau istilahnya untuk value chain. Rantai nilai organisasi itu terdiri dari 5 aktivitas utama. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada 5 primary activities yang secara langsung itu akan memberikan nilai kepada para pelanggan. Aktivitas yang pertama yaitu ada inbound logistik, yang kedua ada operation, yang ketiga ada outbound logistik, terus ada pemasaran, terus ada pelayanan. Seperti yang tampak di gambar sebelah kanan, itu untuk menunjukkan perbandingan antara inbound
dan outbound logistik. Jadi kalau untuk rantai primary activity di dalam perusahaan itu ada sebanyak 5 kegiatan utama. Tadi ada inbound logistik, ada operasi, ada outbound logistik, ada pemasaran, dan ada service. Perbedaan utama antara inbound dan outbound logistik itu kalau untuk inbound mulai dari supplier diberikan kepada pabrik, kepada company. Itu untuk melaksanakan purchase order. Tetapi kalau untuk outbound logistik, yaitu logikanya dari company, dari perusahaan untuk disalurkan kepada customer, yaitu untuk sales order shipment. Jadi melalui gambar di sini diharapkan sudah paham tentang inbound logistik maupun untuk yang outbound logistik. Jadi kalau untuk inbound itu mulai dari supplier untuk masuk ke dalam perusahaan. Kalau untuk yang outbound itu untuk perusahaan untuk masuk kepada customer. Inbound meliputi purchase order, kalau untuk yang outbound meliputi sales order. Ini untuk mengenai 5 peran SIA di dalam rantai beserta untuk perbedaan inbound dan outbound logistik. Selanjutnya tentang pembahasan komponen utama yang terdapat di dalam sistem informasi. Di dalam sistem informasi itu ada sebanyak 6 komponen utama. Komponen utama yang pertama yaitu ada blok masukan. Yang kedua yaitu ada model. Yang ketiga ada blok keluaran. Terus ada blok teknologi, blok basis data. Terus yang keenam komponen utama dari sistem informasi yaitu ada pengendalian. Jadi ada 6 komponen utama dari sebuah sistem informasi, yaitu dari mulai blok masukan, terus ke model, blok keluaran, terus adanya komponen teknologi, berikutnya adanya komponen basis data, dan komponen pengendalian. Oke, kita bahas satu per satu. Kita mulai dari komponen sistem informasi yang pertama, yaitu ada blok masukan atau istilahnya input block. Yang dimaksudkan dengan blok masukan atau input block yaitu data yang dimasukkan ke sebuah sistem informasi beserta metode dan media yang digunakan guna menangkap dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Jadi untuk gampangannya dari blok masukan atau input block ini segala sesuatu yang digunakan untuk input data. Baik untuk datanya yang kita inputkan beserta metode ataupun untuk media-media alat-alat yang digunakan guna menangkap dan memasukkan data-data ke dalam sebuah sistem informasi.
Seperti yang kita ketahui, data bisa kita masukkan dengan berbagai alat input. Kita bisa menggunakan untuk keyboard, bisa menggunakan mouse, bisa menggunakan scanner, bisa menggunakan kamera, bisa menggunakan LegPen, ataupun untuk media lain yang bisa untuk menangkap dan memasukkan data ke dalam sistem. Ini untuk yang dimaksudkan dengan blok masukan atau input blok. Jadi data ataupun metode beserta semua alat untuk menangkap dan memasukkan data ke dalam sistem. Yang lazim kita temui biasanya ada tadi keyboard, ada mouse, ada scanner, ada kamera, LegPen, dan seterusnya. Yang kedua dari komponen sistem informasi yaitu ada blok model. Blok model ini merupakan komponen sistem informasi yang kedua setelah tadi untuk input blok. Blok model itu maksudnya terdiri dari logical matematika model yang berguna dalam mengolah masukan dan data yang disimpan dengan berbagai macam cara guna memproduksi keluaran. Contoh di sini ada blok model, laba atau rugi itu dihitung modelnya berdasarkan pendapatan dikurangi semua biaya. Jadi kita memasukkan inputnya semua pendapatan, kita memasukkan semua biaya. Nanti pada bagian komponen blok input tadi, setelah kita masukkan pendapatan dan biaya, berikutnya untuk dikerjakan oleh blok model, logical matematika model, itu akan mengolah masukan dan data disimpan tadi menggunakan berbagai cara untuk memproduksi keluaran laba atau rugi, misalkan dengan cara menghitung pendapatan dikurangi biaya. Otomatis setelah diadakan perhitungan, apabila hasilnya positif berarti ada laba, artinya pendapatan lebih tinggi daripada biaya, itu laba. Kalau nanti untuk keluarannya negatif, berarti untuk mengalami perugian. Itu berarti antara input pendapatan lebih kecil daripada input biaya. Itu untuk yang blok kedua, yaitu blok model. Jadi urutan pertama kita sudah memasukkan input data, terus akan ditangkap dan dimasukkan ke dalam sistem dengan berbagai media. Data yang ditangkap dan dimasukkan dan disimpan tadi akan diolah oleh blok model, terutama pada bagian yang membutuhkan perhitungan matematika, logical matematika model. Selanjutnya komponen yang ketiga yaitu ada output block atau untuk istilahnya blok keluaran. Yang dimaksudkan dengan blok keluaran atau output block yaitu informasi-informasi yang bermutu dan bisa berupa dokumen untuk semua tingkat manajemen maupun semua pemakai informasi, baik yang menggunakan informasi
baik intern maupun ekstern dari keluaran informasi tersebut. Jadi untuk utamanya di dalam sistem informasi itu memang digunakan untuk pihak intern, tetapi juga bisa digunakan oleh pihak ekstern. Tentunya di sini untuk mendapatkan informasi-informasi yang bermutu, yang relevan, itu untuk didukung juga dari input yang bermutu, yang relevan, tepat waktu, yang dapat dipertanggungjawabkan, dan sebagainya. Selain informasi saja, untuk outputnya juga untuk bisa berupa dokumen. Jadi untuk outputnya itu bisa ditampilkan di layar saja, juga bisa untuk di-print, diwujudkan ke dalam bentuk dokumen bila diperlukan. Bisa juga untuk digunakan sebagai arsip. Kalau untuk mengenai informasi yang dihasilkan, sistem informasi tadi berguna bagi pihak intern, itu mulai dari pihak manajemen sampai pada karyawan. Untuk pihak ekstern itu banyak yang menggunakan, misalkan pihak perbankan, pihak calon investor, pemegang saham, terus untuk juga dari pihak pemerintah. Terus yang kedua dari blok keluaran atau output blok, itu untuk keluaran dari sebuah sistem informasi merupakan faktor utama yang menentukan dalam sebuah sistem informasi. Mengapa dikatakan sebagai faktor utama? Jika keluaran tidak sesuai dengan kebutuhan pemakai informasi, maka bisa dikatakan rancangan blok masukan, model teknologi, basis data, dan pengendalian tidak ada mandatnya. Jadi sekali lagi di sini untuk keluaran dari sistem informasi itu harus berupa informasi yang bermutu, informasi yang relevan, informasi yang tepat waktu, informasi yang bisa dipertanggungjawabkan, baik berupa digital maupun berupa dokumen, di mana untuk informasi yang dihasilkan yang bermutu itu merupakan faktor utama penentu blok-blok lain di dalam sebuah sistem informasi. Tentunya untuk dari awal supaya data yang diinput itu juga bermutu, juga memenuhi persyaratan, sehingga untuk yang dihasilkan informasinya juga bermutu, juga relevan, memiliki manfaat. Berikutnya ada komponen yang keempat dari komponen sistem informasi, yaitu ada blok teknologi. Komponen blok teknologi itu digunakan untuk menangkap masukan, selanjutnya menjalankan model, terus menyimpan dan mengakses data, sehingga bisa menghasilkan dan menyampaikan keluaran. Jadi tadi proses komponen pertama ada blok input, menangkap masukan. Yang kedua ada blok model, perhitungan-perhitungan misalkan. Terus ada keluaran. Selain keluaran itu diperlukan blok teknologi. Jadi guna tadi untuk membantu di dalam menangkap masukan, terus bisa menjalankan model-model perhitungan logikal, bisa menyimpan, bisa mengakses kembali, terus tentunya bisa menghasilkan dan menyampaikan keluaran yang bermutu,
dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan, saat itu juga bisa ditampilkan. Ini tentunya untuk dibutuhkan bantuan berbagai teknologi terkini. Berikutnya ada komponen blok basis data. Blok basis data itu merupakan komponen yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan data yang akan digunakan supaya dapat melayani kebutuhan pemakai informasi. Jadi untuk di sini dimaksudkan mengenai blok basis teknologi data itu merupakan komponen guna menyimpan data. Jadi dinamakan dengan basis data atau database, itu komponen dari sebuah sistem informasi untuk menyimpan data yang kemudian bisa digunakan kembali untuk melayani kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem informasi. Apakah disimpan menggunakan media disk, hard disk, CD-ROM, atau flash disk, atau untuk media lain, atau kalau sekarang menggunakan cloud computing. Berikutnya ada blok pengendalian. Blok pengendalian itu digunakan untuk melindungi semua sistem informasi dari adanya misalkan bencana dan ancaman. Misalkan ada ancaman bencana alam, ada kebakaran, terus dari kecurangan, dari kegagalan sistem, dari kesalahan dan penggelapan, penyadapan, ketidakefisienan, sabotase maupun kejahatan. Jadi untuk di dalam sebuah sistem informasi itu tentunya harus dilengkapi dengan komponen yang keenam, yaitu harus ada blok pengendalian, harus ada blok pengontrol. Tentunya supaya sistem tetap bisa dijalankan terus-menerus walaupun ada bencana alam sampai dari tindak kejahatan. Jadi untuk penggunaan passwordnya, keamanannya bisa dibuat berlapis-lapis, terus bisa dibuat dengan spesifikasi khusus. Untuk servernya pun untuk ditempatkan pada lokasi yang benar-benar terlindungi, tidak kena bencana alam, tidak kena kebakaran, tidak bisa dicurangi, dan seterusnya. Jadi memang untuk diperlukan hal-hal untuk keamanan di dalam melindungi dari sebuah sistem informasi maupun database di dalamnya. Tentunya untuk dengan adanya bantuan teknologi-teknologi yang terbaru diharapkan untuk keamanan juga akan mengalami peningkatan. Jadi bisa menggunakan sistem keamanan biometrik ataupun untuk menggunakan yang lain. Demikian untuk materi pertemuan hari ini. Pertemuan yang kedua dari sistem informasi akuntansi. Tadi sudah saya jelaskan panjang lebar tentang definisi sistem informasi akuntansi sampai pada berbagai komponen sistem informasi. Harapannya semoga yang disampaikan semua dosen memiliki manfaat untuk semua dosen selalu dalam kondisi sehat walafiat. Terus kalau ada kesalahan, baik salah ucap, salah kata, ataupun yang lain, untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya akhiri dan seterusnya bisa dilanjutkan ke dosen pendamping masing-masing. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ketemu lagi untuk pertemuan yang akan datang, pertemuan ketiga, tentunya setelah Lebaran Idul Fitri. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.